Ada pantun saya. Lebat batang padi jerami. Padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami. Apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Lagunya itu kan, lagunya PTT, pegawai tidak tetap. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Bulan Ramadan itu bulan keberapa bagi orang Islam? Ayo, saya kasih kau hadiah. Mana ini uangku? Uang merah. Anda teriak, mestinya naik dulu baru jawab. Nggak jadi. Jadi. Ya. Bulan ke-9 ya sudahlah karena kau masih kecil. Ya. Beda berkahnya uang ustadz dengan uang kepala pertanahan. Ayo, disebut bulan Ramadan karena hitungan bagi orang Arab waktu itu zaman Rasulullah, Ramadan itu bulan ke-9 September kalau kita orang pakai kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah, Ramadan itu bulan ke-9. Bulan Ramadan ada beberapa namanya yang akan datang ini. Satu, kita umat Islam menyebutnya dengan bulan puasa. Kata puasa sesungguhnya ada yang identik. Sama penggunaannya tapi beda maknanya. Yaitu syaum dengan siam. Kalau perintah puasa memakai kata siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Kurang lebih Allah mewajibkan kita puasa. Kata siam di sini berarti menahan diri dari makan, minum dan berhubungan badan secara sengaja. Saya ulang. Ya, yang membatalkan puasa makan, minum, berhubungan badan secara sengaja. Itu batal puasanya. Bagaimana kalau hari pertama Ustaz? Karena kita selama ini terbiasa sarapan. Bubur ayam. Habis satu mangkok, hari pertama Ramadan. Rezekimu yang satu mangkok. Lanjutkan. Tetap sah. Sampai di kantor, jam 9 lupa lagi. Saya puasa, lanjutkan. Itu rezekimu. Siang lagi lontong ayam, habis. Rezekimu. Tapi keterlaluan kalau 3 kali kau lupa. Tapi anggaplah betul-betul lupa, sah. Bagaimana kalau lagi makan Ustaz, sudah habis tengah, tiba-tiba ingat puasa. Maka yang ada di mulut, muntahkan, cuci mulut. Jangan, sudah terlanjur. Batal. Itu sudah batal itu. Sudah batal. Ya. Bagaimana kalau berhubung, yang paling banyak itu kan makan minum. Bagaimana kalau berhubungan badan? Selama kau tidak sengaja, tidak batal. Tapi sengaja aja susah. Anggaplah Bapak tidak bisa tahan dan terjadi insiden seperti itu, maka Bapak harus bayar namanya puasa kafarat. Bagaimana caranya itu? Membayar puasa 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut, 30 hari aja kamu kewalahan. Apa artinya 60 hari berturut-turut? Di hari ke-58 batal, ulang lagi. Maka jangan coba-coba Pak. Jangan coba-coba. Saya suami istri Ustaz. Iya biar kau suami istri, malam yang halal.
Siang tidak boleh. Itu istri saya. Betul. Itulah bedanya orang berpuasa. Kalau berpuasa mampu mengendalikan hawa nafsu. Dia kendalikan. Pengendaliannya apa? Ini memang istri saya. Tapi saya harus kendalikan. Kapan? Maghrib baru mulai sampai subuh. Duhur. Jangan ribut anak muda. Ini urusan orang tua. Kalau subuh sampai maghrib haram. Meskipun istrimu. Maghrib sampai subuh halal. Silakan. Pernah selesai saya ceramah, tiba-tiba ada datang, Pak Ustadz, jadi kalau malam boleh? Iya. Astagfirullah Ustadz, saya sudah 4 tahun biar malam juga tidak Ustadz. Bilang kabeleng-beleng kok. Makanya belajar ku agama. Datang pula Ustadz. Jadi kalau kita Ustadz suami istri, ya siang tidak boleh, malam boleh. Kalau pacaran Ustadz jadi malam boleh, siang malam tidak boleh. Ayo, saum. Siam itu hanya sekedar makan, minum, dan membatalkan puasa yang ditahan. Bagaimana kalau kumur-kumur Ustaz? Kumur-kumur batal. Kenapa bisa? Saya lihat kau berkumur 3 kali masuk, cuma 1 keluar. Itu batal. Bagaimana? Itu bercanda. Kalau yang sebenarnya, selama niatmu bukan mau membasahi kerongkongan, tidak membatalkan puasa. Kapan niatmu sudah membasahi kerongkongan, batal. Bagaimana sikat gigi? Sikat gigi kata Nabi, andai saja saya tidak takut menjadi beban berat buat umatku, saya suruh sikat gigi setiap 5 waktu dia sholat. Itulah orang sunnah. Dengan catatan pakai siwak. Apa itu siwak? Itu yang kayu-kayu itu. Tapi kalau saudaraku pakai siwak, jangan juga kok di depannya orang. Ada juga orang mentang-mentang sunnah di depannya orang digosok giginya. Itu tidak begitu yang diajarkan Rasulullah. Kalau kau bersiwak, kau jangan hadapi mukanya orang. Kau biar kau pakai behel, jangan juga kau pamer-pamer. Ya kan? Tapi bagaimana kalau pakai odol? Makruh. Kalau siwak sunnah. Kenapa? Tidak ada rasa. Tapi kapan pakai odol? Makruh. Bahkan bisa jadi batal. Kenapa? Kau telan odolnya. Batal. Nah itu. Dan berhubungan badan. Itu yang disebut syam. Tapi sementara saum. Kalau saum itu puasa plus. Saya ulang. Saum itu puasa plus. Bukan hanya makan, minum, dan berhubungan badan yang dia tahan. Termasuk gosip. Ada orang puasa tapi gosip. Itu tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ada orang puasa Ustaz, tapi kelihatan auratnya. Kelihatan auratnya, kurangi pahalanya. Imam Al-Ghazali mengibaratkan puasa itu seperti buah. Pelanggaran agama iris. Pelanggaran agama iris. Pelanggaran agama iris. Iris. Akhirnya tidak ada daging buahnya, tinggal apa? Buahnya, tulangnya, batoknya. Ada yang mau makan? Tidak kan? Itulah orang yang berpuasa tidak mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal pelanggaran agama. Dia puasa Ustaz, tapi gosip. Iris. Jadi besok-besok kalau di kantor ini ada yang gosip, iris. Wih, diiris puasamu. Kasih nasihat. Karena di depan-depan ini biasa kan banyak tukang gosip. Saya aja kalau pergi kantor-kantor pemerintah itu, kan saya kemana-mana pakai sarung Pak. Pernah lah saya satu ke situ, ke suatu bank, nyetor, yang terima, enggak tahu apa sih namanya yang terima duit di depan itu. Begitu saya masuk, saya dengar dia bilang, salah masuk, dia kira masjid. Karena saya pakai sarung. Saya dengar saya tersinggung, kenapa saya pakai sarung, kau yang sibuk? Nggak jadi saya nabung, pulang saya Pak. Ini tadi aja ada yang gosip saya. Saya masuk dulu, itu juga bajunya yang di YouTube. Ya, iya toh, ada tadi saya dengar begitu. Astagfirullah. Itu di belakang. Duduk begitu tuh digosipnya tuh temannya. Dia enggak ngomong tapi bibirnya dong. Atau ada laki-laki tukang gosip.
Ada. Paling kalau kita ketemukan, rewel itu anakku yang bungsu. Waduh, itu motorku, aduh, dikit-dikit macet lagi. Oh, naik lagi bensin. Paling itu yang kita cerita. Tidak adalah laki-laki cerita, berapa harga lipstiknya istrimu. Oh, kelainan jenis kelamin itu. Ya, maka saudara-saudara sekalian, orang yang siam, menahan saja dirinya dari yang membatalkan puasa. Tapi kalau orang yang syaum, bukan cuma yang membatalkan puasa, yang bisa mengurangi nilai-nilai puasanya pun dia hilangkan. Dia bisa tahan. Gosip, nipu, bohong, bicara tidak ada guna, melihat sesuatu. Itu yang disebut saum. Puasa plus. Maka Ramadan tingkatkan itu. Adik-adik sekalian, orang yang berhasil di bulan suci Ramadannya karena disebut siam dan saum, maka insya Allah jangankan yang haram, yang subhat saja dia bisa tahan. Mana bukti? Kalau orang puasa air putih. Air putih halal atau haram? Halal atau haram? Siang hari Bapak mau minum? Tidak. Kenapa Bapak tidak minum? Karena Bapak mengendalikan diri. Ini bukan waktunya. Maka Bapak, meskipun gajinya Bapak 4 juta, 5 juta, ada godaan membawa 4 juta, tahan. Ini bukan bagian saya. Kalau Bapak lakukan itu, aman Pak. Jangan coba-coba main mafia tanah Pak. Bapak itu baca itu pelajaran Quran. 1 jengkal ambil tanahnya orang, 7 petaka langit nanti kau pikul ketika hidup di akhirat. Jangan sampai orang tua saya pernah begitu takutnya kami tentang soal tanah. Diserobot kita punya tanah. Apa kata bapak saya? Jangan nak. Kau tidak juga miskin dengan diambilnya itu. Kau tidak juga kaya kalau kau pertahankan. Sudahlah, lebih baik kau yang diserobot daripada kau yang ambil haknya orang. Kenapa? Hukum soal tanah, masalah di akhirat, jangan anggap remeh. Bersekongkol, mafia, sindikat, pura-pura kasih susah, cipta kondisi bahasanya. Pak. Ribet sekali nih Pak. Tapi gampang, saya bisa bantu. Ya Bapak ngertilah Pak, saya hanya anak buah di kantor. Bosnya lagi tuh dijual. Padahal dia yang makan, kurang ajar enggak ini orang. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka orang yang berhasil puasa Ramadan, insya Allah dia tidak akan ngambil yang bukan haknya. Yang nyata-nyata halal saja dia mampu tahan, apalagi yang nyata haramnya. Coba lihat kalau kita puasa Pak. Nasi putih, halal, tapi kita tidak ambil ketika siang hari. Kenapa? Ini bukan saatnya. Dan kalau Bapak membantu orang, lillahi ta'ala, percaya Pak, tidak mungkin orang tidak kasih hadiah. Kita ini punya perasaan. Masyarakat yang Bapak datang di sini, mereka juga tahu berterima kasih. Dimudahkan, dilayani dengan baik, tutur kata yang bagus, senyum. Bapak dapat pahala dunia, pahala akhirat. Apa pahala dunia? Kepala kantor menilai, oh ini banyak laporan dari masyarakat, bagus pelayanannya, senyumnya baik, tutur katanya baik, pelayanan cepat, kasih prestasi. Apa? Penghargaan. Dunia. Akhirat, selama 30 tahun ngurus tanah, 30 tahun itu jadi amal jariah di akhirat kelak. Tapi kalau belum diurus Bapak sudah minta panjar, oke, kau dapat panjar 15 juta, 20 juta. Tapi habis 20 juta tidak ada kau dapat di akhirat kelak. Takkan amal yang 20 juta. Meskipun Bapak sudah jadi pensiun, masih dikenang jadi orang baik. Bukan Bapak yang dapat, tapi besok yang Bapak bantu. Meninggal sudah Bapak, tapi ada anaknya. Saya ingat bapaknya ini. Baik dulu ini bapaknya ini. Bagus sekali bapaknya. Bantu anaknya itu. Kenapa? Karena jasa kebaikan yang kita tanam. Maka orang yang berhasil puasanya tidak menghalalkan segala cara, mengambil yang bukan haknya. Karena orang berpuasa, yang nyata haknya saja mampu dia kendalikan, apalagi yang nyata bukan haknya, pasti dia mampu kendalikan diri. Puasa. Yang kedua, Ramadan disebut dengan bulan penuh ampunan atau bulan maghfirah. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'at 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau maksiat, 11 bulan kau tinggalkan saya.
Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Ampunanku jauh lebih besar. Kau datang membawa dosa penuh langit dan bumi, kata Allah, ampunanku jauh lebih besar. Kau datang bertobat dengan berlari, berjalan aku menyambutmu dengan berlari. Subhanallah. Allah sangat mencintai orang yang bertobat. Wala tai'asu min rauhillah. Ada yang selama ini tidak pakai jilbab, ada yang selama ini banyak berzina dengan pacarnya, ada yang selama ini banyak nipu, ada yang selama ini banyak menghalalkan segala cara. Kata Allah, kau jangan putus asa. Saya hadirkan kau 1 bulan untuk mencuci dan membersihkan dosa-dosamu. Ibaratnya bapak bawa pakaian laundry kotor, Allah sediakan pencucinya. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Maka merugi orang yang masuk Ramadan tidak memperbanyak bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? 1, dengan pelihara puasa dengan sebaik-baiknya. Dengan puasa dengan sebaik-baiknya otomatis mengampuni dosa. Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan puasa berarti Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, bulan Ramadan ini cara bertobatnya yang kedua adalah perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Istighfar paling baik menjelang buka puasa. Makanya dulu sebelum ada TV-TV swasta, TVRI kan kita lihat menjelang buka puasa kan istighfar. 5 menit sebelum buka puasa sudah istighfar itu televisi. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sekarang hilang semua itu, Pak. Yang ada begitu mau buka puasa, saya ketua partai ini enggak ada urusan sama kamu. Saya ini direktur ini apa semua itu akhirnya orang yang tadinya secara nasional istighfar melalui media massa hilang semua itu. Maka saudaraku menjelang buka puasa banyak-banyak istighfar. Duduk istighfar menghadap ke kiblat, bagus lagi kalau dalam masjid. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ulang-ulang itu. Tapi sebaiknya jangan depan makanan. Karena kalau bapak depan makanan, mulut istighfar, hati yang mana dulu saya makan ini. Aduh Allah ilah pisang hijau. Wana'u es batu basu asu. Akhirnya tidak konsentrasi. Istighfar. Cara pertama menghapus dosa, sempurnakan puasa. Cara kedua perbanyak istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau bapak bangun sholat tengah malam istighfar kepada Allah, ya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hatoya. Syarat bertobat, tobat nasuha: 1, menyesal; 2, mengakui; 3, tidak mengulang; 4, ganti dengan kebaikan. Kata Allah, dosa apapun selain kau tidak mengaku kepada Allah, semua dosamu saya ampuni. Dengan catatan dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa jenis kedua yang sifatnya kepada pegawai kantor, teman kantor, tetangga, istri, itu belum diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Tobat nasuha. Jangan tobat ibu hamil. Pernah lihat tobat ibu hamil? Teriak-teriak kan, ampun Pak, terakhir saya hamil, tidak mau lagi saya menderita. 5 bulan kemudian, hamil lagi. Sudah minta ampun hamil. Jangan, tapi tobatnya dengan cara apa? Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Ramadan disebut bulan penuh ampunan, maka bertobatlah. Duduk sambil buka puasa istighfar. Tengah malam ada masa kita bangun. Sholat sunnah taubat. Bagaimana sholat sunnah taubat Ustadz? Sama sholat sunnah yang lain. Bedanya cuma niat.
Kalau tahajud niatnya tahajud. Kalau duha syaratnya pagi hari. Tidak boleh Bapak sholat duha jam 7 malam. Begitu juga Bapak tidak boleh sholat tahajud jam 8 pagi. Jadi tata caranya sama, waktu dan niatnya berbeda. Kalau tahajud waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa rakaat? Minimal 2 sampai dengan 8. Bacaannya sama. Kalau duha waktunya pagi hari. Jam berapa Ustadz? Kira-kira jam 7 sampai menjelang duhur. Berapa? 2 sampai 8. Artinya apa? 2 boleh, 4 bagus, 6 utama, 8 lebih utama. Apa niatnya? Boleh diucapkan, boleh tidak. Itu kalau duha. Kalau sholat sunat taubat, ya niatnya taubat. Bacaannya sama. Bagaimana caranya? Sama cara sholat sunat taraweh. Niat yang beda. Nah, kalau sholat sunat taubat, Bapak berdiri misalnya jam 1 dini hari. Bagaimana caranya? Menghadap kiblat. Niat. Sholli sunnatal taubat. Rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya tidak hafal itu Ustaz. Bahasa Indonesia saja. Saya niat sholat sunat taubat. 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya juga tidak tahu Ustaz. Ambil jalan praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat. Kau bilang saja begini. Tuhan sholat sunat taubat nah. Allahu Akbar. Boleh. Jangan ketawa. Saya serius ini. Boleh. Praktis itu. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi. Allah. Daripada kau tunggu hafal bahasa Arab, ndak hafal-hafal, ndak sholatlah kau. Ada anak muda masuk masjid, takbir Allah, ada ulang lagi. Ada ulang. Dia langsung duduk. Saya tanya anak muda, kenapa ndak jadi sholat? Saya lupa sholinya Ustaz. Sudah, kalau mau bahasanya sholli sunnatal taubat. Rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunat taubat. 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbirnya macam-macam. Ada yang takbir begini. Allahu Akbar. Ada dalilnya dan ada pendapat ulama. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Ada dalilnya dan didukung pendapat ulama. Terserah. Bapak mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Yang penting jangan merasa benar sendiri. Mentang-mentang Bapak begini menyalahkan yang begini. Mentang-mentang yang begini dia salahkan begini. Silakan pakai tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Ada juga saya lihat yang kayak tidak makan 2 hari. Ada juga saya begitu. Ada juga ya. Ada toh? Ada Bapak lihat kan? Ada juga. Ya, masuk masjid. Ya silakan, selama ada pendapatnya silakan ya. Ya, meletakkan tangannya macam-macam pendapat ulama. 1, Allahu Akbar antara pusat dengan dada. Di bawah Allahu Akbar di bawah pusat, bukan di bawah sekali ya. Yang ketiga Allahu Akbar di atas dada. Yang keempat Allahu Akbar lurus. Semua silakan, jangan pernah menyalahkan pendapat orang lain. Bapak mau begini silakan. Tapi kalau Bapak begini hanya karena mau mengatakan dalam hati saya beda sendiri. Ada itu begitu. Bukan karena kedalaman ilmu dan kajiannya. Tapi karena saya dong lain sendiri. Silakan. Jangan kau celah pendapat orang. Ada juga yang begini. Santai aja. Silakan. Jangan kepala pendapat orang. Semua boleh. Boleh. Yang mana tidak boleh. Kalau kau gunakan semuanya. Allahu Akbar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Maka Bapak Ibu, kalau mau bertobat di bulan suci Ramadan, sempurnakan puasanya, perbanyak istighfar, sholat taubat. Waktunya Ustadz, paling baik selesai sholat maghrib, Bapak ke masjid lebih awal, sebelum masuk waktu Isya, Bapak menunaikannya. 2 rakaat minimal, 4 rakaat bagus, 6 rakaat itulah yang baik. Terbaik. Kapan tobatnya Ustadz? Ketika sujud terakhir. Dengan catatan kalau mazhab Syafi'iyah jangan diucapkan. Dalam hati saja. Boleh. Anggaplah ini dalam hati Pak. Anggaplah ini ya. Anggap. Karena kalau saya jelaskan dalam hati, Bapak tidak ngerti.
Jadi anggap saja penjelasan saya ini dalam hati ini doa. Sujud terakhir. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan saya, Allah. Saya tadi di kantor hilap, ya Allah. Saya pegang tangannya sekretarisku. Dia pun memegang saya, ya Allah. Akhirnya kami baku remas-remas, ya Allah. Ya Allah, saya hilap, ya Allah. Saya hilap, ya Allah. Saya hilap, ya Allah. Ampuni saya. Ya, lebih penting dari itu, ya Allah. Berikan saya kemampuan tidak mengulangnya, ya Allah. Ya Allah, ampuni saya. Boleh. Tidak harus bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Sampaikan penyesalannya kepada Allah. Dan yang lebih penting, ya Allah, garis bawahi, stabilo, cetak miring, bol. Penting sekali. Ya kan? Yang lebih penting dari itu, ya Allah, jangan engkau palingkan setelah engkau berikan hidayah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Maka saudaraku, bulan suci Ramadan merugi kalian kalau tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Bapak masukkan tempat cuci mobilnya, Bapak masukkan cuci pakaiannya, ternyata keluar dari cucian itu tetap kotor. Merugi. Maka disebut bulan penuh ampunan. Maka bertobat. Yang ketiga, bulan disebut Ramadan bulan kemuliaan. Kenapa disebut bulan kemuliaan? Karena pada malam itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbih min kulli amrin salam hatta matla'il fajar. Ayat ini kurang lebih menerjemahkan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bapak tahu artinya 1000 bulan? Berapa itu? 83 tahun. Satu malam Bapak beribadah. Pada malam itu kalau Bapak melakukannya lebih mulia daripada 83 tahun berturut-turut Bapak berbuat baik. Ada di sini yang sudah sholat 83 tahun berturut-turut tidak pernah singgah? Ada? 10 menit aja kita taubat, Pak. Pulang sholat subuh dia bilang galiran sesat itu, Ustaz. Kenapa? Dia bilang sholat subuh 3 rakaat, Ustaz. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah itu namanya dong. Ampun lagi saya kesana, Ustaz. Kenapa dia panjang sekali bacanya Pak Imam, Ustaz? Kenapa? Surah Yasin dia bagi 2. Itu harus surah Yasin datang. Bapak sudah ampun. Maka tidak mungkin ada manusia mampu berbuat baik 83 tahun berturut-turut. Tapi jangan putus asa. Bapak melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu lebih mulia. Artinya lebih tinggi daripada 83 tahun. Maka disebut malam penuh kemuliaan. Maka merugi orang yang mendapati bulan suci Ramadan tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar itu, Ustaz? Berbeda pendapat ulama. Ulama mengumumkan malam Lailatul Qadar itu turun mulai dari malam 17 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan di setiap malam ganjil. Berarti 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Diringkas lagi oleh mayoritas ulama 10 malam terakhir malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Mereka ringkas lagi jumhur ulama. Artinya mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar itu ditengarai jatuhnya di 27 Ramadan. Makanya kalau orang umroh itu, Pak, malam 27 Ramadan itu bisa ratusan juta. Kenapa? Karena di situ malam spesial. Ibaratnya toko Grand, apa tuh? Grand Sale, apa? Ya itulah dia. Iya, karena mau juga gaya-gaya, ini salah-salah, Pak. Iya kan? Dapat diskon besar. Saya mau baju ini, pada saat saya datang, harganya 100.000. Maka saya cari kapan waktunya dia diskon. Begitu besok saya datang, yang tadinya 100.000, tinggal 10.000. Tentu bodoh saya ketika saya tidak beli pada waktu itu. Kenapa? Harganya diskon besar, kualitasnya sama. Masa saya tidak beli? Maka bulan Ramadan,
Keliru orang yang tidak mendapatkannya, berlomba-lomba, berpastabikul khairat menyambut malam Lailatul Qadar itu. Apa yang dilakukan Ustaz? Segala kebaikan. Bapak yang punya duit, tunggu Lailatul Qadar dengan malam itu bersedekah. Bapak tidak punya duit, tunggu Lailatul Qadar dengan cara apa? Tadarusan. Baca ayat suci Al-Quran. Sudah baca ayat suci Al-Quran, salat lail, salat tengah malam. Salat lail itu bisa bermula dari apa? Bapak salat sunnah wudhu dulu. Sudah salat sunnah wudhu, Bapak lakukan lagi apa? Salat sunat hajat. Sudah salat sunnah hajat, tambah lagi salat tahajud. Sudah itu tutup dengan witir. Witir minimal 1 rakaat, boleh. Maksimal 5 rakaat. Yang penting ganjil. Sudah itu masih ada waktu menunggu waktu subuh. Apa yang kita lakukan? Zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Huwallahu Akbar. Yang penting zikirnya jangan buru-buru. Banyak orang zikir tidak jelas zikirnya. Seolah makan pisang goreng panas. Apa artinya itu mas? Dia bilang Dullah. Apa kau panggil saya? Siapa panggil? Itu saya dengar tadi Dullah. Ayo ibu bapak saudara-saudara sekalian. Maka masuk Ramadan, nantikan Lailatul Qadar. Berikutnya Ramadan, malam dikabulkannya doa-doa umat manusia. Bahkan Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa pada malam itu. Berdoalah. Bapak mau naik pangkat, tidak usah cari muka sama kepala kantor. Tidak usah. Biar kepala kantor senang, kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Serius. Ayo, ngapain cari muka sama kanwil? Ngapain cari muka sama menteri? Mereka ada masa jabatannya. Kalau Allah yang melindungi kalian, satu dunia mau menjatuhkan tidak akan mampu. Satu dunia mau memuliakan kalian, Allah yang jatuhkan, jatuh kamu. Maka daripada cari muka sama manusia, mending Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Doa tidak harus pakai bahasa Arab. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bukan mau takabur. Ini hanya saya mau tunjukkan bagaimana hebatnya kekuatan doa. Lihat itu gelarnya Ustadz Dasat. Yang selalu salah-salah disebut tadi MC. Coba lihat gelar saya. Doktor 2 Pak. Kalau dokter disiplin ilmu yang bersamaan tidak istimewa Pak. Disiplin ilmu yang berbeda. Oke, disiplin ilmu yang berbeda, tapi kalau negara yang sama tidak istimewa Pak. Ini disiplin ilmu yang berbeda, negara yang berbeda, waktu yang sama. Orang bilang tidak masuk akal. Sampai saya difitnah waktu itu, tidak kuliah itu, bohong-bohong aja itu. Saya tidak balas Pak, saya cuma share saya punya ijazah. Nih loh ijazah saya. Itu doktor dalam negeri. Kalau Bapak lihat gelar PhD, itu insya Allah dari luar negeri itu. Philosophy of Doctor. Tidak masuk akal, tapi tidak ada yang tidak masuk akal. S1 saya juga 2, bersamaan waktunya, bisa selesai. Orang biasa tidak masuk akal, tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah menolongmu. Maka kecil yang pegawai honor, mau jadi pegawai tetap ASN, kecil buat Allah. Ada aja caranya buat Allah kasih jadi kalian. Ada pegawai honor di sini? Pegawai honor saya tahu, PTT. Pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Lagunya itu kan, lagunya PTT, pegawai tidak tetap. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Sudahlah, kecil buat Allah, kecil buat Allah. Tapi saudaraku pegawai honor, Anda lebih mulia di sisi Allah daripada yang definitif ASN tapi kerjanya hanya merintah-merintah saja, tidak pernah mau terlibat mengurus orang. Anda pegawai honor jauh lebih mulia di hadapan Allah. Kalau yang pegawai yang sudah ada NIP-nya di belakang saja, tidak ngurus padahal dia punya kerja, dia tanggung jawabnya di akhirat besar. Sudah dikasih oleh negara, dibiayai, dikasih honor, kasih tunjangan, lalu pegawai honor semua kau kasih untuk kerja, padahal itu juga kewajibanmu, kau makan gaji buta. Jangan ketawa, saya serius ini. Hati-hati.
yang suka ngambil barang-barang kantor. Sudah ada tertulis inventaris kantor pertanahan Jakarta Timur. Ada di rumahnya. Pak, yang ada kejadian itu Pak, kasih kembali sebelum Ramadan. Selama Bapak simpan dan itu Bapak ambil secara tidak halal, itu yang menghalangi doa Ramadanmu. Maka besok kembalikan. Datangi Bapak kepala pertanahan, Pak, ada dulu laptop hilang Pak, saya mau maafkan saya Pak, saya hilang Pak, kembalikan. Kursi-kursi kembalikan, printer, monitor, kertas, kasih kembali semua. Tidak dipakai lagi, bukan hakmu. Tinggal aja berkarat, bukan hakmu, itu uang negara, bukan kau punya hak. Jangan kau dimasukin setan. Daripada cuma tinggal di kantor tidak dipakai, bukan hakmu. Jangan tergoda. Dan orang yang tidak kembalikan barangnya orang sebelum dia mati Pak, itu di padang mahsyar disuruh pikul. Suruh pikul Pak. Jadi kalau Bapak pernah ngambil uang kantor 200 juta, disuruh pikul kau itu 200 juta. Dia bilang ringan aja itu Ustaz kalau dolar Singapura. 2 lembar aja itu Ustaz. Iya kalau dolar Singapura, kalau uang koin 10 rupiah, apa? Kok pikul itu 20 karung. Lewat security, saya dipecat gara-gara ini, ternyata Bapak yang ambil. Hati-hati, kembaliin. Saya serius, kembalikan kalau ada yang ambil barang kantor kemarin. Nulis skripsi anaknya ngambil kertas di kantor haram. Ngambil tinta haram. Nggak usah kau baku lihat-lihat. Saudara-saudara sekalian, berdoalah kepada Allah. Saudaraku dengar. Kalian yang pegawai honor jauh lebih mulia daripada kalian jadi pegawai tapi nyogok. Nyogok 500 juta jadi pegawai. Sampai pensiun itu kau tidak bisa kembalikan uang 500 juta. Berapa gajinya orang di sini? 500 juta kau bisa kembalikan. Hidup di Jakarta 5 juta per bulan hanya operasionalmu. Apalagi mau kembalikan 500 juta itu. Dan pendapat ulama, orang yang masuk pegawai karena nyogok, selama gajinya dia makan, selama itu dia makan uang haram. Hati-hati. Termasuk anggota DPR. Terpilih karena nyogok, dia makan gajinya itu uang haram. Ada Bapak kenal anggota DPR menang karena nyogok? Ada di tengah-tengah kita, ada di kampung, ada toh? Nah, jangan aku salahkan dia, salahkan kau. Kau kenapa kau pilih? Saudara-saudara sekalian, Ramadan saatnya berdoa. Saya tidak tahu berdoa Ustaz. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Ustadz, apa doanya supaya baik pekerjaanku? Itu doanya, perbaiki pekerjaanku ya Allah. Apa doanya supaya saya dapat jodoh? Ya itu doanya, ya Allah kasih saya jodoh. Tidak harus bahasa Arab. Daripada kau bahasa Arab, salah pengucapannya, kau tidak tahu artinya, bingung malaikat, lain di bibir, lain di hati. Apa? Boleh berdoa pakai bahasa isyarat, boleh. Nggak ngomong, nggak ada ngomong. Oh, baru kawin lagi suaminya. Doa daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, bingung malaikat. Apa maksudnya ini dasat? Lain di bibir, lain di hati. Dia mau doa supaya baik kerjaannya, ternyata doa yang diminta doa sakaratil maut. Ayo, doalah. Tidak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa apa saja. Silakan doa. Bapak sudah capek kerja di sini, minta kepada Allah. Sesuatu yang ada jalannya saja Allah bisa. Allah sesuatu yang tidak ada jalannya Allah mampu kabulkan, apalagi yang ada jalannya. Apa maksudnya Ustaz? Ada enggak jalannya perempuan tidak pernah disentuh laki-laki hamil? Tidak mungkin kan? Ilmu kedokteran bilang tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, wanita suci melahirkan Isa alaihissalam kalau Allah mau. Ayo Ramadan saudaraku, manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillah anak-anak milenial seperti depan saya ini kan rajin semua berdoa Pak. Coba lihat Pak Kepala Pertanahan itu, anak-anak kita ini adik-adik ini kan rajin berdoa Pak. Alhamdulillah. Mau pergi kantor, ya Allah berkahilah perjalananku.
Sampai di kantor, ya Allah, rahmatilah segala usaha dan ikhtiarku. Tapi di mana dia berdoa? Di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca status nu dongo. Ya Allah, rahmati. Sibuknya Tuhan mau baca statusmu. Berdoa bukan di status. Ya. Nah, saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian, yang kelima, bulan Ramadan. Bulan Ramadan di situ dilipat gandakan segala kebaikan. Saudaraku, Ramadan ini dilipat gandakan segala kebaikan. Artinya apa? Bapak sedekah 1 rupiah, Allah ganti 7.000 kali lipat. Maka sedekahlah. Saudaraku, sedekahlah. Ya, jangan Anda berpikir saya miskin sehingga tidak bersedekah. Bersedekahlah agar kalian bisa kaya. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ada enggak Bapak tahu seorang manusia hamba Allah, tuh Ustaz, yang di sudut rumahnya warna putih, Ustaz, kaya sekali dulu itu di komplek ini Ustaz. Cuma karena dia rajin sedekah bangkrut, kasihan. Tidak ada itu Pak. Yang bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Bangkrut gara-gara apa? Narkoba. Bangkrut gara-gara apa? Judi. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ibu-ibu, mau suamimu tertolak dari bencana, digoda perempuan, sedekah. 6, membuat tertolak dari bencana, kata Nabi, 1 diantaranya sedekah. Jadi kalau ibu sudah tahu ada tanda-tanda, kenapa ini suami saya? Biasanya biar ndak setrika baju, dia jalan ini baju dalamnya pun disetrika. 30% mencurigakan. Nggak pernah pakai parfum, kok ini biar pengharum ruangan dia pakai juga. Sudah mencurigakan betul itu. Apalagi kalau dia terima WhatsApp dalam kamar mandi. Daripada kamu video call. Di mana Pak? Di kantor. Di kantor. Di mana? Video call dulu. Sudahlah. Makin kau cerdas, makin cerdas lagi suamimu. Hah? Dia tulis di situ nomor HP-nya, lain orangnya, lain namanya. Kepala kantor 1, kepala kantor 2. Sudahlah. Dia tulis. Dia tulis ajudan 1, ajudan 2. Sudah. Daripada lakukan itu tipu muslihat, ibu pasti periksa, suami juga pasti makin canggih kecerdasannya. Lalu serahkan kepada Allah. Kalau Allah yang jaga suaminya ibu, siapapun mau menggodanya tidak akan tergoda. Maka sedekah, tolak balanya. Bangun ibu sholat hajat namanya di malam Ramadan. Baru ibu minta, ya Allah, Engkau yang maha melindungi. Tidak mungkin aku bisa melindungi dan menjaga suamiku 24 jam. Tapi Engkau lah yang maha memelihara. Ya Allah, pelihara dan lindungi suami saya dari wanita jahat. Ini ada duit saya 5 juta. Saya bawa tolak bala ke panti asuhan. Tolak bala bangun masjid. Mudah-mudahan 5 juta ini Allah hindarkan suamiku dari wanita jahat. Bismillah. Coba ibu amalkan. Coba yang jadi masalah kalau suaminya juga sudah bangun sholat tengah malam. Dia juga berdoa karena dia sudah tahu rumusnya. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, ya Allah. Marah-marah aja kerjanya, ya Allah. Ada duit, tidak ada duit, ngamuk aja kerjanya, ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya 5 juta, ya Allah. Tolak bala. Mudah-mudahan istri saya ikhlas, saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini dikabulkan? Sedekah. Saudaraku, Ramadan bulan untuk sedekah. Ustadz, saya hanya mampu sedekah sandal jepit. Sandal jepit yang Anda sedekahkan dari tempat toilet ke tempat wudhu ke tempat sholat. Sedekah. Allah tidak lihat besarnya sedekah. Cleaning service 1 sendal. Cleaning service mampunya 5 bungkus nasi dalam 1 minggu. Dia sedekahkan. Itu jauh lebih mulia. Bisa jadi 5 bungkus dari cleaning service jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala pertanahan. Bukan yang ini, di sana. Kenapa bisa Ustaz? Yang cleaning service 5 bungkus hakul yakin duit murni dia punya.
tapi yang 100 bungkus kepala pertanahan bisa jadi perusahaan yang bayarkan. Iya Pak. Tapi juga dapat pahala, tapi di sisi Allah jauh lebih mulia. Sedekah. Saya cuma bisa 1 bungkus 1 hari, ya 1 bungkus 1 hari. Bawa ke masjid, tulis, silahkan nikmati. Di pinggir jalan Bapak siapkan untuk buka puasa, karena banyak yang pulang perjalanan kena buka puasa di jalan. Ibu sedekah aja air, teh gelas kah, simpan, rasakan dan buktikan, Allah pasti ganti berkali-kali lipat. Sedekah. Kenapa kita miskin? Karena kita malas sedekah. Kita selalu berpikir gimana mau bersedekah, kita aja masih butuh. Berarti Bapak Ibu tidak percaya Allah Maha Kaya. Boleh Bapak punya kalkulasi, boleh Bapak punya perhitungan, tapi tidak boleh mengalahkan keyakinan Allah Maha menentukan rezeki. Ingat Pak, pekerjaan boleh kau kopi, rezeki tidak mungkin kau paste. Rezeki Allah yang tahu. Sama pekerjaan kita, sama jualan kita, ada yang lancar, ada yang bangkrut, itu menentukan Allah. Dan kalau Bapak mau tolak bala supaya tidak dimutasi ke tempat yang jelek, supaya istri kita baik, anak kita tutur katanya santun, bersedekahlah, bersedekahlah. Alhamdulillah, saya lihat di belakang Pak Kepala Pertanahan lagi membangun masjid. Jabatan pasti Bapak tinggalkan. Pasti naik, ada batasnya, pensiun. Tapi bangunan masjid, meskipun Bapak sudah jadi tulang belulang, orang masih mengingatnya peninggalannya Bapak. Bersedekahlah. Sedekah saudaraku tidak selalu materi. Bapak yang tidak punya duit sedekah, sedekahlah dengan akhlak. Orang datang, layani dengan baik. Jangan begitu orang pakai mobil mewah, Anda menjemputnya. Begitu Bapak lihat, barang susah ini. Sedekahlah. Kalau Bapak tidak bisa membantu orang sedekah dengan duit, sedekahlah dengan pekerjaannya Bapak. Bapak tidak bisa membantu sedekah tetangga, sedekahlah dengan jangan mengganggu dan mengambil haknya. Sedekah. Dan pada akhirnya, orang mulia, orang yang hebat, bukan yang hitam jidatnya gara-gara sholat tapi banyak musuhnya. Rajin ngaji tiap hari, pegang Quran tadarusan, tapi di kantor tidak ada orang yang senang karena kesombongannya. Orang yang baik kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka keliru Bapak diberikan peluang berjadi manfaat, lalu Bapak tidak menggunakannya untuk menjadi manusia terbaik. Caranya Ustadz, berikan pelayanan. Kalau Bapak tidak dapat fulus, hakul yakin, Bapak dapat pahala di sisi Allah. Insya Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran saya ada faedah dan manfaat. Ada kata dan salah, jangan salahkan Islam, tapi salahkan cara yang berbicara. Saya mau tutup juga dengan pantun. Ada pantun saya. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir apa? Mulut. Habis mabuk, lempox, campur lem tikus, beleng-beleng. Bayangkan lempox dan campur lem tikus. Saya bilang campur kau juga lem Korea, ndak bisa terbuka mulutmu dong. Ngelem. Mabuk. Oh, pas mabuk Pak, dia ambil motornya. Bayangkan Pak, orang mabuk setengah naik motor, tiang listrik dikira aspal. Pak, mati kafir kau cilaka. Coba pas tabrakan, dia tabrak listrik, dia bangun.
Siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa pintu tiang listrik dikasih pindah. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Ada duda di sini? Ada duda di sini? Ada. Dilarang menikah sama anaknya. Akhirnya dia pergi berzina. Umur 60 tahun. Makan obat kuat. Dia makan 2 biji. Pergi cewek usia 25 tahun. Overdosis. Serangan jantung. Puh! Mati di atas perut. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini matinya mati dalam keadaan kafir. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati, makan barang haram. Contoh, jangan marah, contoh. Ada anak sekolah SMP, buru-buru pergi sekolah, diambil motornya, balap. Wah, ternyata tidak pakai helm. Dia langgar rambu lalu lintas, dikejar sama polisi. Sehingga cabut, langsung ditarik kunci motornya. Kamu melanggar. Kenapa kau lihat rambu ini? Kau tidak lihat? Saya lihat. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Tell me lagi ini adik-adik. Aduh, telat mikir. Nah ini 250.000 di sidang. Banda ada uangku pak, atur damai. Nah 50.000. Mana ada uang saya 50.000 pak? Saya cuma punya uang 30.000. Ah sudah tidak ada uangnya, melanggar lagi. Jadi bagaimana? Nah sudah. Mari 20.000, kau ambillah 10.000 beli bensin. Diambillah 20.000, dia pergi warung Coto Makassar. Dia makan 2 mangkok Coto 28 ketupat. Kenapa? Ketupatnya gratis. Kekenyangan, keluar, tabrak geng motor, pak, mati kafir. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Auzubillah min dzalik. Nah, itulah sebabnya tiap Jumat kita diikatkan wala tamutunna illa. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, guru kita, ustadz kita, guru Hafiz, saya belum sempat kenalan namanya, Al-Mukarram Sayyid Muhammad, yang sama-sama kita muliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bandingkan muka saya dengan Sayyid ya, pasti saya tenggelam. Jangan bandingkan hidungnya dengan hidung saya, kalah saya ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang sifatnya serangkai. Adik-adik ada yang tahu? Saya ulang, dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah. Berapa? 3. Serangkai. Artinya tidak diterima perintah yang satu apabila rangkaiannya tidak dilaksanakan. Dia harus dilakukan bersamaan. Ada yang tahu adik-adik? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Perintah yang pertama, dengar baik-baik. Perintah serangkai yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Artinya taat kepada Allah, sholatnya baik, zakatnya baik, tapi mengkhianati Nabi, tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi, maka taatnya kepada Allah ditolak. Sebaliknya, taat kepada Rasul, Senin Kamis lancar, tahajud tiap malam, tapi tidak bagus akidahnya kepada Allah, taatnya kepada Rasul ditolak. Yang kedua, perintah serangkai yang kedua, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Yang kedua, aqimis shalah wa atus zakat. Dirikan solat, tetongangi sempajange, pasui sekemu. Tahu artinya itu? Ini bahasa Paris, Pare-Pare dan sekitarnya. Perintah serangkai yang kedua,
dirikan sholat, tunaikan zakat. Artinya orang yang mendirikan sholat tapi tidak membayar zakat padahal sudah mampu, maka sholatnya akan ditolak. Sebaliknya, orang yang bayar zakat, zakat harta dia tunaikan, zakat fitrah dia bayar, tapi tidak sholat, zakatnya akan sia-sia. Perintah serangkai yang ketiga, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Yang ketiga, anis kurli wali-wali baika. Bersyukurlah engkau kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi perintah serangkai ada berapa, Dek? 3. Ada yang tahu? Ulang? Ada yang bisa ulang? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang bisa. Ayo, ayo. Ah, ini. Ayo ke sini. Sini. Ayo. Ya. Coba. Ya. Ayo, siapa namanya, Dek? Siapa? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, pertanyaan passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasad? Ayo, siapa? Lain kali kau jawab saja, sembarang saja kau sebut, belum tentu ini semua tahu. Oke. Jawaban yang tadi apa itu? 1. Artinya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang kedua, Aqimis sholat wa atuz zakat. Artinya menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Ketiga, anis kurli wali walidaik. Artinya bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Sudah betul? Betul? Dapat hadiah. Lain-lain itu rasanya. Woi. Dek, beda itu rasanya uang Kapolres dengan uang Ustadz. Beda rasanya ya. Insyaallah. Nah, berkaitan dengan 3 perintah ini, ayo. Berkaitan dengan 3 perintah ini, maka saya akan membahas yang ketiga. Anis kurli wali-wali, bersyukur kepada Allah dan bersyukur pula kepada kedua orang tuamu. Artinya ada anak remaja hitam jidatnya gara-gara sholat, hafal Quran, Senin Kamis dia puasa, tiap malam dia tahajud, malam Jumat dia itikaf di masjid, kemudian membersihkan masjid, ikut ngajar ngaji di masjid, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapaknya dia hianati, ibunya dia keluarkan air matanya. Kata Nabi, demi Allah, jangankan masuk sorga, baunya sorga diharamkan bagimu. Nah, adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa kisah anak durhaka. 1, ada pemuda, Pak, bagus agamanya, ibadah saja kerjanya, bagus amalnya, akhlaknya baik. Apa dosanya Jurais sehingga dihukum Allah? Suatu ketika lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, dipanggil sama ibunya, Jurais, Jurais sini kamu. Bingung Jurais, saya sholat atau jawab panggilannya ibuku. Dipanggil kedua kalinya ibunya, Jurais, sini kamu. Jurais tidak menjawab, bingung, saya lanjutkan atau saya sholat. Akhirnya apa? Dipanggil 3 kalinya, Jurais, sini kamu. Tidak menjawab. Ibunya pun tidak tahu kalau Jurais lagi sholat. Marah ibunya lalu bersumpah. Marah ibunya dan bersumpah, ya Allah, setengah mati aku hamilkan. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Bu, halo ibu, masih ingat waktu hamil? Enak enggak? Oh, itu ibu-ibu hamil, Pak, enggak ada enaknya. Jalan setengah mati, duduk setengah mati, tidur sebelah kanan nyamping sesak napas, nyamping kiri poso. Satu saja gayanya kalau sudah hamil, gaya pasrah.
Coba. Dia bilang ibunya Jurais, setengah mati ku hamilkan, setengah mati ku lahirkan. Ibu-ibu, masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada ibu-ibu melahirkan, keluar kona. Tidak. Pasti setengah mati. Iya toh? Paling kalau bapak-bapak menderitanya, kapan bapak-bapak menderita? Ngidam. Kalau istrinya ngidam, sampai ada yang tanya sama saya, Ustadz, apa doanya supaya istri berhenti ngidam? Saya bilang, apa ngidamnya istrinya Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Wah, jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik suaminya di atas lemari. Saya bilang, berhenti kau nak kasih bodoh-bodoh kau itu. Dia bilang ibunya Jurais, setengah mati aku hamilkan, setengah mati aku lahirkan. Masa saya panggil dia tidak jawab? Ya Allah. Keluar sumpahnya ibunya Jurais, jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu bersumpah, arasnya Allah bergetar. Maka ibu kalau marah sama anaknya, jangan sembarang sumpah. Ini ibu-ibu biasa kalau marah sama anaknya kan keluar sumpah-sumpahnya tidak enak. Kurang ngajar, setan. Nah bilang anaknya, bleh. Masa anaknya dibilang setan? Kurang ngajar, kambing. Bleh. Jadi ibu kalau marah sama anaknya, boleh marah tapi jangan keluar sumpah yang jelek-jelek. Boleh keras suara tapi sumpahnya yang bagus-bagus. Ih, anak saya kurang ajar betul. Mudah-mudahan kau jadi ustadz seperti Dasat Latif. Boleh sumpah seperti itu. Mudah-mudahan kau jadi dokter yang soleh. Sumpah seperti itu. Jangan sumpah yang tidak enak. Kurang ajar. Mudah-mudahan nak tabrak kau beca. Betul lah beca. Saudara yang saya hormati, pendengar di Facebook saya berada di Masjid At-Taubah Kota Batam. Ini ada santri di sini penghafal Quran, kurang lebih 150 orang. Mudah-mudahan santri-santri ini menjadi pemimpin bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia bersih dari koruptor, bersih dari pembohong. Masih mau kok? Nah, akhirnya ibunya Jurais bersumpah, ya Allah jangan mati Jurais ketemu orang jahat. Arasnya Allah bergetar, dikabulkan. Akhirnya apa? Jurais difitnah. Ringkas kisah, lahir anak ini. Begitu lahir, masih merah, masih orok, dipencet pusatnya sama Jurais. Ya fulan, anak, ngomong kau, siapa bapakmu? Demi Allah, siapa bapakmu? Dengan izin Allah, ngomong ini bayi. Apa dia bilang? Bapakku bukan Jurais, bapakku pengembala kambing di tetangga desa. Apa dia bilang Jurais? Ku bilang memang bukan saya. Akhirnya Jurais bebas dari tuduhan itu. Coba adik-adik sekalian, Jurais, pemuda yang taat beribadah, dihukum oleh Allah gara-gara apa? Ibunya lagi memanggil dan ibunya pun tidak tahu anaknya lagi sholat. Itulah sebabnya ada 11 kewajiban anak kepada orang tua. Satu diantaranya adalah menjawab panggilannya. Ustadz, bagaimana kalau kita lagi sholat Ustadz, dipanggil sama ibu? Maka kalau dia laki-laki, misal baco, orang Bugis itu kalau anak laki-laki baco. Kalau perempuan ece. Banyak orang Bugis di sini? Banyak. Jago ini orang Bugis Pak. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya ke Pulau Kijang, banyak orang Bugis. Saya ke Guntung, banyak juga orang Bugis. Saya pergi pelosok Kalimantan Timur, ketemu banyak juga orang Bugis. Saya pergi Singapura, ada Bugis Street. Saya pergi Sabah Sarawak, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis.
Penceramah juga malam ini orang Bugis juga. Wah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Jurais dihukum oleh Allah gara-gara apa? Dipanggil ibunya dia tidak menjawab padahal dia lagi sholat. Nah itu. Nah, kisah kedua anak durhaka namanya Alqamah. Alqamah ini bagus sekali agamanya. Di mana Nabi dakwah di belakangnya ada Alqamah. Di mana Nabi berjamaah di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya ketika sakaratil maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Sakaratil maut dibimbing oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah coba bilang la. Tidak ada. Akhirnya Bilal lapor sama Nabi, ya Rasulullah, Alqamah sakaratil maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, tolong Anda doakan. Nabi heran, kok bisa? Alqamah kan baik agamanya, dia selalu berjamaah, dia selalu ikut pengajian, bagus bacaan, kok bisa? Didoakan oleh Nabi, tetap tidak bisa. Akhirnya Nabi punya kesimpulan, pasti ada dosanya besar ini anak. Kau cari bapaknya. Bapaknya ternyata sudah meninggal. Cari ibunya, ketemu. Bilal berkata, Bu, mohon maaf, anak ibu si Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Apa kata ibunya? Dia dapat sudah itu. Kurang ngajar itu anak. Setengah mati aku lahirkan, setengah mati aku hamilkan, setengah mati aku susui, setengah mati aku besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya daripada saya. Disampaikanlah kejadian ini kepada Nabi. Nabi lalu bersabda, waduh, malopo dosa Alqamah. Dek nana salama ya tuan nanai, macilakai. Katanya besar dosanya nih Alqamah, tidak selamat dia. Panggil ibunya, atau saya yang datang sama dia. Panggil ibunya datang. Nabi bersabda, Bu, lihat anaknya, dia tidak bisa syahadat, tidak selamat kalau tidak dimaafkan sama ibu. Dia bilang ibunya, biar saja, dia rasa supaya kurang ngajar itu anak. Kata Nabi, Bu, kalau begitu lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka yang bakar. Karena kalau api dunia masih ringan dibanding api neraka. Kata Nabi, lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka. Ibunya katakan, silahkan. Nabi perintah kumpulkan kayu, kumpul kayu, nyala besar. Lalu Nabi tanya ibunya, ibu betul tidak mau maafkan anaknya? Betul ya Rasul. Kalau begitu angkat. Kata Nabi, angkat, lempar masuk ke bara api. Begitu mau dilempar masuk ke api, ibunya berteriak, tahan, tahan. Ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku. Memang dia kurang ajar, memang diurhaka. Tapi kedurhakaannya, kurang ajarnya tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya menghamilkan dia 9 bulan dalam perut saya. Saya lahirkan hidup dan mati. Demi Allah, saya maafkan anakku ya Rasul. Jangan kau bakar dia. Nabi tanya, betul ibu maafkan anaknya? Betul ya Rasul. Akhirnya Nabi katakan, letakkan dia. Lalu diletakkan dengan bersusah payah. Akhirnya Alqamah mengucapkan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Meninggal. Alqamah hidup pada zaman Nabi, baik agamanya, tapi menghadapi sakaratul maut dengan tersiksa. Gara-gara apa? Durhaka sama ibunya. Nah adik-adik sekalian, kalau durhaka sama orang tua, biar hafal Quran tidak ada bu utamanya. Tapi saya yakinnya, ini adik-adik semua nih yang hadir di sini, saya yakin masuk hafal Quran salah satu tujuannya karena ingin membahagiakan orang tua. Ya kan? Ya adek ya? Adik-adik sekalian, hafal Quran sudah dapat pahala. Diharamkan disentuh api neraka bagi mereka yang hafal Quran. Diharamkan disentuh api neraka. Yang kedua, dengan hafal Quran, maka adik-adik sekalian akan memberikan jubah ke ibunya nanti di akhirat. Ketika dinda di akhirat karena hafal Quran, maka Allah berikan hadiah kepada adinda ini, adik-adik ini yang hafal Quran. Ambil orang tuamu masing-masing, kasih jubah kemuliaan karena engkau menghafal Quran. Maka bapak-bapak,
ibu-ibu yang ada anaknya hafal Quran, bahagia bapak-bapak. Ada orang bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Ustadz, itu tetangga saya hebat Ustadz. Masih kelas 1 SMP sudah hafal, sudah pandai bahasa Inggris. Kelas 3 dia sudah lancar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang pintar bahasa Inggris, Pak. Mana buktinya? Bapak jalan ke Inggris. Anak-anak di Inggris bahasa Inggris semua, Pak. Betul. Betul, saya tidak main-main, Pak. Itu anak-anak di sana baru belajar bicara sampai pikun bahasa Inggris semua, Pak. Tidak tahu dia bahasa Bugis. Tidak usah, apa hebatnya pintar bahasa Inggris. Memangnya nanti kalau kita meninggal, anak kita sudah kita masuk kubur, anak berdoa, oh my God, please help me my mother. Tidak lah, ya. Lebih baik anak kita hafal Quran. Sekarang itu anak durhaka zaman dulu. Sekarang bagaimana model anak durhaka? Jam berapa Isya Ustaz? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Oh, sudah habis berarti. Anak durhaka abad modern. Kira-kira tahun lalu di Sulawesi Selatan ada anak usia 22 tahun. Lepas dari apa itu opname karena dia penyakit diabetes. Masuk di opname, keluar opname, besoknya langsung mau pergi naik motor. Dilarang sama ibunya. Nah, kau baru keluar dari rumah sakit makan ongkos. Kalau kau keluar sakit lagi kamu, jangan kau keluar nak. Saya mau keluar, dilarang sama ibunya. Marah ini anak, dia tempeleng ibunya. Ditempeleng ibunya, dilihat sama bapaknya. Kurang ajar ini anak. Mamanya ditempeleng. Datang bapaknya, dia pukul, melawan ini anak. Bapaknya usia 60 tahun, ini anak usia 22 tahun. Duel berkelahi. Jatuh bapaknya, pingsan, dia seret masuk ke gudang, dia cungkil 2 belah mata bapaknya. Meninggal bapaknya, Pak. Meninggal bapaknya. Tangkap sama polisi. Beberapa hari kemudian, meninggal juga ini anak, tidak ada yang mau solati. Sempat ribut di medsos di Sulawesi Selatan. Anak durhaka zaman sekarang. Apalagi anak durhaka. Saya mau pergi ceramah di Sulawesi Selatan, mau pergi takziah. Tiba-tiba ada ibu-ibu menangis. Ustadz, tolong datang ke rumah saya, Ustadz. Nangis, Ustadz, tolong bantu saya. Kenapa ibu? Tenangkan ibu, tarik nafas. Tenang ibu, meninggal suamiku, Ustadz. Tolong datang ke rumah, saya tidak tahu urus bagaimana cara. Saya bilang, bagaimana? Mana semua anak-anaknya? Anakku sibuk semua, Ustadz. Saya datanglah ke rumah itu. Begitu saya datang di rumahnya, saya bilang, Bu, mana nomor teleponnya anaknya? Saya minta nomor telepon anaknya, lalu saya teleponlah anaknya yang pengusaha di Samarinda. Orang kaya di Kalimantan. Tabe, Daeng, meninggal bapaknya. Apa kata bapaknya? Daeng, ada berita duka, meninggal bapaknya di Makassar. Apa kata anaknya? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku, Ustaz. Jadi saya bilang, jadi bagaimana Daeng? Ditunggu atau tidak? Apa jawabannya? Tidak usah ditunggu, Ustaz. Biar saya pulang tidak merubah keadaan. Jadi bagaimana? Silakan kirim SMS nomor rekeningnya Pak Ustadz. Biaya pemakaman dan pengurusan jenazah saya transfer, Ustadz saja yang ngurus. Anak durhaka, Pak. Bapak mau punya anak seperti itu? Mau punya anak seperti itu? Tentu tidak mau. Mau punya anak yang soleh dan soleha? Mau punya anak yang soleh dan soleha? Masukkan ke pondok anak kita. Coba kalau anak kita di pondok, Pak. Coba anak kita di pondok, sholat 5 waktunya berjamaah, makannya jelas halal, ucapan-ucapannya jelas tidak pernah bicara kotor, jelas dia tidak akan tersentuh oleh yang bukan muhrimnya, makanannya bagus, meskipun barangkali tempe, meskipun ala kadarnya, tapi halal. Tapi kalau anak kita di luar, mungkin di rumah makanannya ayam, tapi kalau dia keluar rumah, apa yang dimakan? Narkoba, lem pox, lem Korea. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu Isya yang telah sampai. InsyaAllah lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan. Adik-adik sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada yang masih mau menyimak ceramahnya Pak Ustadz, ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, silakan simak ceramah saya di YouTube.
tulis saja nama saya, Das'ad Latif, Das'ad Latif, keluar itu ceramah saya yang ratusan. Nah, sudah klik satu, nah, sudah keluar ceramah, jangan lupa kasih tanda begini. Jangan begini ya, jangan begini. Jangan begini. Kalau ada orang ustadz dia kasih begini, dia cari kau nanti malaikat. Kenapa kasih begini Ustadz Das'ad? Ya. Atau kalau mau yang lebih bagus, kasih subscribe. Wah. Itu di YouTube. Atau follow Ustadz Das'ad di Instagram. Nama Instagramnya Das'ad Latif 1212. Das'ad Latif 1212. Like and share. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih jamaah dan pemirsa saya di Facebook. Mudah-mudahan kehadiran Anda di tempat ini melihat ceramah saya manfaat dan insya Allah mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.